Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Susi dari Prodi Kurasan Angkatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemaparan tentang rencana aksi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau dan kemajuan pertumbuhan ekonomi hijau. Nah, di mana kita menilai dan merancang investasi suatu pertumbuhan ekonomi hijau ini, yaitu rencana pertumbuhan ekonomi hijau yang dimana bergantung pada hubungan yang kompleks antara berbagai investasi di lapangan yang merancang suatu kegiatan investasi dan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau. Nah, proses penilaian dan merancang kegiatan suatu ekonomi hijau ini melalui investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang membangun suatu indikator di berbagai tingkat-tingkat proyek sektor, serta kabupaten atau provinsi dan nasional untuk memprioritaskan dan menilai proyek dan nasional untuk memprioritaskan serta kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau. Nah, di sini kita juga menjelaskan di mana pertumbuhan ekonomi hijau ini yang mendukung suatu pemerintah kabupaten untuk merancangkan dan merencanakan serta menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi hijau, yang dimana program pertumbuhan ekonomi hijau ini pemerintah dapat mendukung suatu provinsi di mana Kalimantan dalam merancang dan menerapkan strategi pertumbuhan ekonomi hijau. Nah, di mana kita dapat meningkatkan ekonomi sektor swasta yang beberapa lapangan internasional yang meninjau sejauh mana pengeluaran publik untuk pertumbuhan ekonomi hijau, seperti perencanaan bentang alam di Kalimantan Timur. Nah, yang dimana dilaksanakan di tingkat kabupaten adalah mekanisme yang suatu pendanaan karbon dalam pembangunan yang akan menjembatani kesenjangan antara proyek pengurangan emisi kecil dan terisolasi dengan potensi program REDO tambah dengan nasional. Nah, di sini kita juga menjelaskan berbagai lingkungan hidup pertumbuhan ekonomi di mana strategisnya yaitu pertumbuhan ekonomi hijau dalam kompleks suatu kebijakan serta perencanaan dan investasi, di mana upaya yang sistematis yang diperlukan untuk mengutamakan pertumbuhan ekonomi hijau ini. Nah, di mana pertumbuhan ekonomi ini dapat diterapkan di berbagai investasi di tingkat nasional serta di daerah di mana kita dapat mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi hijau ini. Nah, dengan menciptakan dan melaksanakan faktor-faktor pemukiman dan inisiatif-inisiatif yang mengurangi risiko kepada investasi dan bisnis yang tertarik. Nah, gimana caranya? Itu kita menata ulang suatu kebijakan ini untuk rencana dan proyek-proyek nasional dan daerah untuk memastikan dan memanfaatkan sosial dan lingkungan serta dan biaya sepenuhnya terintegrasi. Nah, di sini kita juga menjelaskan di mana berbagai mengukur kemajuan pertumbuhan ekonomi hijau. Nah, pertumbuhan ini kita juga menjelaskan di berbagai ada 3 indikator. Nah, yang pertama itu indikator gabungan untuk kualitas aset lingkungan, serta di mana kita mengetahui ketersediaan dan stok sumber daya hutan, keanekaragaman hayati dan ketahanan ekologi terhadap perubahan iklim. Nah, yang kedua ini kita juga menjelaskan indikator gabungan untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya, mengetahui efisiensi penggunaan air, produktivitas energi, emisi gas rumah kaca dalam kegiatan ekonomi, dan sisa cadangan mineral. Nah, yang ketiga ini kita juga menjelaskan berbagai indikator gabungan kebijakan, yaitu dapat mengetahui kemajuan serta keseluruhan dalam hal kapasitas industri dan tata kelola, di mana adaptasi perubahan iklim ini dan menciptakan lapangan suatu pekerjaan hijau yang merata, sehingga serta tingkat keberhasilan kebijakan-kebijakan utama seperti menghapus subsidi bahan bakar fosil dan distorsi harga energi lainnya. Nah, kita juga mengasumsikan pertumbuhan ekonomi hijau, yang dimana komunikasi yang jelas sasarannya kita juga perlukan untuk membantu pengutamakan pertumbuhan ekonomi hijau ini, yaitu dalam perencanaan nasional
dan daerah di Indonesia. Nah, di mana untuk mendukung pelaksana aksi serta pendekatan-pendekatan yang diidentifikasikan dalam peta jalan. Nah, dengan demikian, di mana kepemimpinannya dan komitmennya kita perlukan untuk menciptakan suatu lingkungan permukiman yang tepat. Nah, di sini kita juga menjelaskan berbagai di mana kemajuan ekonomi hijau ini dapat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pembangunan harus didasarkan pada konsep pembangunan yang berkelanjutan sustainable development. Nah, maka perkembangan ekonomi hijau ini dirumuskan sebagai kesejahteraan perekonomian, tidak merugikan untuk merusak suatu lingkungan. Nah, dengan demikian, ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi hijau ini juga dapat mendorong suatu pertumbuhan dan meningkatkan suatu kualitas. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.